Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita sangat bersyukur untuk hari ini. Sebab hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama. Sehingga waktu ini begitu luar biasa buat kita sekalian Bapak Ibu. Karena kalau kita menyadari dalam kehidupan kita, tanpa campur tangan Tuhan maka hanya akan mengalami kebinasaan. Maka segala sesuatu, jika kita hidup di dalam kebinasaan Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan adalah sia-sia. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan, maka kita berada di dalam naungan Tuhan, kita hidup di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saat ini kita masih berada di dalam dunia yang fana ini, tetapi Tuhan akan menjanjikan kita akan memperoleh bagian di dalam kerajaannya, yaitu dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak yang terkasih, kita akan segera memulaikan ibadah PH saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat satu pujian ini. Pujian lama. Sama ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sekali lagi ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sama-sama haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Agung kasih-Nya. Sekali lagi ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sekali lagi ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku. Haleluya. Haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya.
agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Si Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, termasuk juga akan hari esok, tidak perlu khawatir. Tetapi bukan berarti kita diam-diam saja tanpa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ke depan, tetapi jangan pernah kita khawatir tentang apa yang ada di depan kita. Percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita di masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami masih bisa bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan yang indah bersama dengan umat-umat-Mu ya Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami terpisah oleh jarak dan tempat Tuhan, tapi kami akan percaya kami satu di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Kami satu di dalam persekutuan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami juga akan belajar bersama-sama untuk menggali firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami berikan hikmat, biar Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Bukakan mata hati kami supaya kami bisa melihat kebenaran-Mu. Bukakan seluruh pemahaman kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar mengerti, tetapi beri kami kemampuan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba yakin dan percaya Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa menyerahkan kehidupan hamba-Mu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Seluruh kehidupan hamba-Mu biarlah ada di dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan hamba-Mu, supaya Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai bibir lidah hamba-Mu, pikiran perasaan hamba-Mu, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami mengucap syukur, mengalaskan ibadah kami ini ya Tuhan. Kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya, di Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini di tempat ini kami menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya yakin percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang baik, keadaan yang penuh sukacita, dan di dalam keadaan yang seperti ini Bapak Ibu, biarlah hati kita senantiasa melimpah dengan syukur. Biarlah hati kita senantiasa bersukacita karena pertolongan, karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh bersukacita tentang apa saja Bapak Ibu, asal jangan kita bersukacita akan hal-hal yang tidak baik. Marilah kita alaskan sukacita, kita dasari sukacita itu karena Tuhan, karena berkat Tuhan, karena pertolongan Tuhan dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan dan di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, kalau kita coba untuk melihat firman Tuhan, atau mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat tentang sistematika yang sudah pernah saya dan mungkin Saudara Daud pernah bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bapak Ibu bisa lihat bagaimana runtutannya, yaitu mulai dari doktrin Allah, terus doktrin tentang malaikat dan setan, terus yang selanjutnya doktrin tentang manusia, terus selanjutnya tentang dosa, kejatuhan manusia dalam dosa. Karena itu manusia butuh keselamatan, manusia butuh juru selamat, yang keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, doktrin tentang keselamatan. Terus yang selanjutnya setelah keselamatan ada doktrin tentang Roh Kudus, ada doktrin kristologi, maksud saya kristologi dulu, terus setelah itu ada doktrin Roh Kudus, setelah itu ada doktrin tentang gereja, yaitu tentang pemahaman tentang gereja. Kita sudah belajar banyak Bapak Ibu ya, dan ini tentang eskatologi ini Bapak Ibu adalah merupakan bagian paling akhir ya dalam teologi sistematika. Kalau Bapak Ibu yang mengerti teologi sistematika itu artinya sistematisnya teologi itu ya. Jadi eskatologi ini memiliki kedudukan di bagian paling akhir. Bukan berarti tidak lebih penting dari yang lain. Bukan berarti ini merupakan satu hal yang hanya karena dia ini tidak begitu penting sehingga dia dibahas bagian belakang aja. Tapi ini berbicara tentang, kalau kita melihat Alkitab Bapak Ibu itu jalurnya, runtutannya itu begitu jelas Bapak Ibu ya. Mulai dari Allah, semuanya itu ada masanya ya. Mulai dari Allah, dimulai dari Allah terlebih dahulu, terus ada malaikat, selanjutnya ada manusia, ada alam semesta, bumi dan semuanya di dalamnya. Terus setelah itu akan ada yang namanya eskatologi atau akhir zaman. Nah Bapak Ibu sudah dijelaskan banyak, tetapi kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat kembali sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu ya. Kalau kita membahas tentang eskatologi kita sudah belajar, kita sudah pahami bersama bahwa yang dimaksudkan dengan eskatologi itu adalah berbicara tentang akhir zaman. Kita sudah banyak belajar ya minggu lalu. Kalau kita dengar tentang akhir zaman, maka orang-orang pada umumnya itu akan berpikir, wow, itu adalah sesuatu, oh itu kiamat. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, sempat terjadi berbagai macam bencana yang terjadi ya. Sudah banyak hal yang terjadi yang begitu sangat menggemparkan Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah tentang coronavirus ini Bapak Ibu ya. Banyak orang berkata, apakah ini sudah kiamat? Apakah ini sudah akhir dari segalanya? Apakah semuanya sudah akan berakhir di sini? Jadi kiamat Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kata ini ya. Kiamat berarti sudah berakhir. Terus yang selanjutnya orang-orang mengatakan kalau berbicara tentang akhir zaman, orang-orang pada umumnya berpikir, oh itu saat-saat yang sangat menakutkan. Ya, saat-saat yang sangat menakutkan. Terus ada juga yang mengatakan berpendapat bahwa kalau diceritakan tentang akhir zaman, melihat di Alkitab tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman itu, orang-orang berpikir, wow mengerikan. Bapak Ibu pasti sering ya kita dengarkan hal seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di cerita Alkitab, saya sedikit kasih gambaran ya, di mana di akhir zaman ini berbicara tentang final ya, finalnya masa atau zaman itu akhirnya itu akan terjadi suatu penderitaan yang begitu sangat luar biasa sampai orang-orang itu mau mati tapi tidak bisa mati ya. Jadi Bapak Ibu begitu sangat mengerikan. Itu yang orang-orang pada umumnya berpendapat seperti itu. Itu sangat mengerikan. Ada juga yang berbicara kalau kita katakan apa itu akhir zaman, mungkin orang akan berpikiran kalau berbicara tentang akhir zaman itu maka kita akan berbicara tentang hari penghukuman. Makanya identik dengan penderitaan dan lain-lain. Mungkin ada pandangan-pandangan yang lain atau mungkin Bapak Ibu punya sesuatu yang mungkin Bapak Ibu sudah temukan di masa lalu sehingga membuat paradigma Bapak Ibu saudara sekalian tentang akhir zaman itu seperti apa. Ya itu tidak mengapa, tetapi saat ini kita akan melihat tentang akhir zaman itu menurut Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang akhir zaman ini seperti sesuatu yang semacam dibilang fiksi, bukan, karena ini pasti akan terjadi ya. Jadi
ini semacam sesuatu yang kebanyakan orang itu ada orang-orang yang seperti mengambil spekulasi untuk membicarakan tentang akhir zaman ini. Tetapi kita tidak demikian Bapak Ibu ya. Memang Alkitab tidak memberikan sesuatu hal yang pasti tentang akhir zaman secara jelas terperinci tentang akhir zaman ini. Tetapi dari hal-hal yang dari firman Tuhan ini kita bisa lihat tentang hal-hal yang terjadi atau mungkin seperti apa nanti akhir zaman itu. Ya kita bisa lihat dari Alkitab itu sendiri. Tapi jangan sampai kita mengambil satu kesimpulan yang bertentangan dengan Alkitab itu. Bapak Ibu itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita punya pandangan yang lain, tetapi jangan sampai kita ambil itu, kita terus bertentangan dengan Alkitab sehingga membuat kita punya cara hidup kita itu akan mempengaruhi pola pikir kita dan akan mempengaruhi cara hidup kita Bapak Ibu. Bukan hanya cara hidup tetapi iman kita pun akan dipengaruhi. Mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu pelan-pelan. Hari ini Bapak Ibu saya akan buat singkat karena memang akhir zaman tentang hal ini memang kita tidak bisa terlalu cepat Bapak Ibu ya. Karena ini merupakan satu pembahasan yang sedikit dalam ya Bapak, bukan dalam sih tetapi sedikit sukar untuk dimengerti. Tetapi biarlah ini kita tetap semangat Bapak Ibu ya, jangan sampai membuat kita itu kendor atau membuat kita itu lemah untuk belajar tentang Alkitab. Mari Bapak Ibu kita akan lihat bersama tentang firman Tuhan ini. Ya, saya akan ulangi sedikit tentang akhir zaman. Ya, eskatologi. Eskatologi itu berasal dari kata eskatos ya. Itu yang akhirnya maksud saya yang berarti artinya itu adalah terakhir. Eskatos artinya terakhir. Itu kata terakhir ini bukanlah suatu hal yang hanya berkaitan dengan hal-hal yang misalnya cerita sudah selesai. Tetapi ini berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan peradaban, segala sesuatunya itu akan berakhir. Jadi eskatologi ini berbicara bukan hanya satu bidang saja yang akan berakhir, tetapi segalanya yang ada di alam semesta ini itu akan berakhir. Nah, jadi inilah yang dimaksud atau dibahas di dalam hal ini yaitu eskatologi ini Bapak Ibu ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang eskatologi ini maka kita akan melihat tentang akhir dari segala sesuatu. Terus yang selanjutnya ada kata logi, eskatologi ya. Ada kata logi itu berasal dari kata logos atau di dalam bahasa Indonesia kita katakan sebagai, kalau ini Bapak Ibu sudah sering kita ulang-ulang ya, hampir setiap pertemuan kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu tentang eskatologi ini, tentang logi ini atau logos ini sudah sering sekali dikatakan di dalam kami sampaikan ya, yaitu tentang ilmu atau kajian. Jadi eskatologi merupakan ilmu atau kajian tentang akhir dari segala sesuatu di alam semesta ini. Ya, jadi Bapak Ibu segala sesuatu akan berakhir. Tidak ada yang abadi yang di dunia ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahkan darah dan daging ini pun akan lenyap. Tidak akan memiliki bagian di dalam kerajaan sorga. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa lihat bersama-sama tentang akhir zaman ini merupakan suatu hal yang kalau dibilang misteri tidak juga ya Bapak Ibu, karena firman Tuhan sudah banyak mengungkapkan tentang hal itu. Hanya yang menjadi misteri adalah waktunya ya Bapak Ibu ya. Itu memang benar-benar misteri. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana hal itu terjadi. Yang jelas itu terjadi di dunia ini Bapak Ibu ya. Bukan hanya dunia tetapi seluruh alam semesta. Nah, tetapi segala sesuatu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman itu semua disampaikan oleh Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Mari Bapak Ibu kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu ya, hal-hal yang terkait
tentang akhir zaman di dalam Alkitab ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengajak kita untuk melihat bagian ini di dalam kitab. Ternyata di dalam Alkitab itu Bapak Ibu ya, banyak sekali yang berbicara yang tentang akhir zaman ya. Sehingga mungkin kita sulit untuk memilah atau mungkin kita, oh ini zaman yang dimaksudkan ini seperti apa sih? Ini akhir zaman ini yang dimaksudkan seperti apa sih? Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama contohnya seperti ini, yaitu di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 ya. Saya akan cari sebentar Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, maafkan saya ini bukan 1 Timotius tapi 2 Timotius ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya di dalam 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal yang ketiga ya, ayat yang pertama saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak dan seterusnya. Tetapi sini saya akan kita garis bawahi yang pertama Bapak Ibu di ayat yang pertama itu, yaitu ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, jadi di sini hal di sini dikatakan ini berbicara juga tentang akhir zaman Bapak Ibu ya. Jadi hari-hari terakhir. Jadi akhir zaman itu juga dikatakan sebagai hari-hari terakhir. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin baca Alkitab, Bapak Ibu pasti sering menemukan tentang hari terakhir atau mungkin tentang akhir zaman, atau juga di situ ada kata yang lain juga sudah banyak disampaikan minggu lalu, yaitu tentang hari Tuhan di dalam 2 Petrus Bapak Ibu ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow. Jadi ini tentang hari Tuhan. Jadi ini juga berbicara tentang akhir zaman. Ini hal-hal yang terkait dengan akhir zaman atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhir zaman. Terus yang selanjutnya ada yang mengatakan juga tentang akhir zaman itu dikatakan tentang sebagai hari penghakiman, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-10 Bapak Ibu kita lihat sama-sama ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, jadi ini kisah di mana Yesus di dalam pelayanannya, bukan dalam pelayanannya, yaitu ketika dia mengutus ke-12 murid ya Bapak Ibu ya, ke-12 rasul ya. Jadi di sini kita bisa melihat di situ dikatakan, aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, di sini ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika ada orang yang tidak mau mendengarkan perkataan dari rasul-rasul tersebut,
maka orang itu akan dihukum pada hari penghakiman. Nah, dan hukumannya itu akan di sini dikatakan akan lebih berat ya dari tanah Sodom dan Gomora. Ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa mengerti bahwa ternyata akhir zaman itu juga bisa di dalam Alkitab itu juga disebut tentang, bisa dikatakan tentang hari penghakiman. Atau juga Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39, itu jelas sekali dikatakan bahwa akhir zaman. Atau juga bisa Bapak Ibu baca di dalam kitab Filipi pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 11, itu dikatakan tentang bahwa akhir zaman itu juga disebut sebagai hari Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang sehingga saya itu ketika memikirkan tentang akhir zaman ini, ternyata setelah saya pelajari dari ayat-ayat yang dari firman Tuhan itu sendiri, dari Alkitab itu sendiri, ternyata ada dua fase Bapak Ibu ya. Di mana di sini kita akan lihat Bapak Ibu ya, akhir zaman itu ternyata terjadi, ada yang pertama, fase yang pertama itu kedatangan Kristus yang pertama ya. Coba Bapak Ibu kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani 1 ayat yang kedua Bapak Ibu ya, saya akan mengajak kita untuk membaca. Maka saya akan baca mulai ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Terus ayat kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka pada zaman akhir ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sehingga di sini saya menyimpulkan bahwa akhir zaman itu terjadi dalam dua fase Bapak Ibu ya. Akhir zaman di sini dikatakan di dalam Ibrani yang kedua, yang pertama ayat yang kedua tadi, di zaman akhir ini. Jadi ketika kitab itu ditulis, ketika Yesus Kristus itu datang, di situ dikatakan Ia telah berbicara dengan perantara anaknya. Jadi ketika Tuhan Yesus itu datang kepada di dalam dunia, maka itu juga sudah disebut sebagai akhir zaman Bapak Ibu ya. Jadi itu fase yang pertama. Itu merupakan detik-detik akhir, saya katakan sebagai detik-detik akhir ya mungkin ya. Jadi dikatakan akhir zaman, tetapi masih terus berlanjut, masih terus berlanjut. Terus yang selanjutnya itu yang dikatakan tentang air di dalam fase yang pertama itu, yaitu masa menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ya, ini tentang Yesus ketika Dia dibaptis. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu dan jerami akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi kalau saya bisa katakan, kalau kita bisa secara sederhananya Bapak Ibu ya, di sini kita hidup di zaman akhir ini merupakan zaman apa ya? Zaman dimana itu kita hidup di dalam proses ya Bapak Ibu ya, proses untuk mendapat atau mungkin hidup di dalam proses untuk menuju kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam proses ini Bapak Ibu akan kelihatan orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga itu dikatakan di zaman, saya berikan kesimpulan di zaman akhir yang fase yang pertama ini, yaitu merupakan fase di mana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau umat-umat Tuhan itu kita akan kelihatan. Ada juga firman Tuhan mengatakan bahwa yang cemar akan semakin cemar, yang
orang yang berbuat dosa akan terus hidup di dalam dosa. Tetapi orang-orang yang kudus akan terus bertekun di dalam kekudusannya. Sebab itu Bapak Ibu, di fase yang pertama ini, akhir zaman dalam fase yang pertama ini merupakan proses bagi umat Tuhan, atau Tuhan di sini Tuhan itu sedang seperti tadi menampi siapa yang benar sungguh-sungguh, yang benar-benar sungguh-sungguh. Itulah mereka yang akan tetap setia, bertahan sampai pada akhir. Tetapi mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan gugur di tengah jalan dan mereka akan terpisah seperti jerami ya, seperti tadi yang dikatakan debu dan jerami ya. Ya, seperti debu jerami. Jadi yang tidak benar-benar, atau dikatakan oleh firman Tuhan juga dikatakan di bagian yang lain, yang tidak menghasilkan buah, mereka akan dipotong dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Nah seperti itu. Jadi masa-masa sekarang ini merupakan proses di mana kita itu mau tetap terus hidup tekun di dalam pengikutan kita akan Tuhan, atau kita akan gugur di dalam perjalanan kita itu. Nah jadi itu merupakan fase yang pertama Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya di fase yang kedua. Nah ini merupakan akhir zaman yang benar-benar akhir Bapak Ibu ya. Yaitu kalau saya bilang final. Jadi sudah final, sudah berakhir. Masa akan berakhir. Jadi ketika kedatangan Kristus, jadi fase yang kedua ini, kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pengangkatan orang-orang yang percaya dan juga akan terjadi penghukuman. Benar-benar terpisah antara orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang percaya. Mereka yang percaya dan hidup di dalam kekudusan dan bertekun di dalam iman kepada Tuhan akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mereka semua akan dihukum bersama-sama dengan malaikat-malaikat atau iblis ya, bukan malaikat tapi iblis, yang benar-benar mereka itu terjerumus di dalam kesesatan ya. Jadi Bapak Ibu, bukan kesesatan tetapi mereka sendiri mengeraskan hati, tidak mau menerima, membuka diri untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebab itu saya membaginya di sini seperti tadi saya sudah katakan, bahwa mungkin kalau kita baca Alkitab, kita katakan kita sering akan menemukan bahwa pada zaman-zaman akhir ini, di zaman akhir ini seperti yang tadi di dalam kitab 2 Timotius ya Bapak Ibu ya. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Saya akan bacakan sekali lagi Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, ini perikopnya aja, keadaan manusia pada akhir zaman. Terus yang selanjutnya, ketahuilah bahwa pada zaman akhir ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Jadi orang-orang itu tidak hidup di dalam kebenaran, itu sudah merupakan suatu hal yang tidak penting lagi Bapak Ibu ya. Dan sekarang ini kita sudah melihat di mana-mana banyak orang yang tidak mementingkan tentang kebenaran Tuhan. Banyak orang yang tidak memusingkan lagi tentang keadaan kerohaniannya. Banyak orang yang melalaikan ibadahnya. Banyak orang yang mengabaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak orang lagi yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang yang datang ke gereja. Banyak orang yang datang di gereja memuji Tuhan, menyanyi, terus mungkin berdoa dengan menangis-nangis, tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di sini yang bisa kita lihat bahwa mereka di sini dikatakan mencintai, menjadi hamba uang, memberontak, memfitnah. Ini keadaan-keadaan yang kasar-kasar Bapak Ibu yang kita lihat ya. Tetapi di sini juga dikatakan tidak tahu berterima kasih, berontak terhadap orang tua, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah jadi orang-orang melakukan segala sesuatu di akhir zaman ini, itu mereka melakukannya suka-sukanya Bapak Ibu ya.
Jadi tidak lagi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, oh mungkin berpikir yang penting saya happy, yang penting saya senang. Banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya yang gini, saya yang gitu, kok kamu yang ribet. Saya yang punya mungkin, kalau saya sering lihat itu juga di sosial media Bapak Ibu ya. Saya yang punya HP kok, saya yang berkomentar kok, saya yang buat video kok, HP gue, foto-foto gue, aku yang ini gini-gini dan sebagainya. Kok jadi kamu yang repot? Nah gitu ya, kok jadi kamu yang gini-gini. Nah jadi Bapak Ibu, kira-kira seperti itu keadaan manusia di akhir zaman. Dan ini keadaan yang sebenarnya begitu sangat miris Bapak Ibu ya. Keadaan yang betul-betul sangat-sangat mendukakan hati Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya bicarakan ini Bapak Ibu adalah akhir zaman yang di fase yang pertama ya. Yang dimana kita hidup di saat ini. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Bahkan juga Bapak Ibu kalau kita baca di dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang ketuangan Roh Kudus, tentang Roh Kudus Bapak Ibu, itu di dalam kitab yang lain bahwa dikatakan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan itu pada masa atau hari-hari terakhir akan dicurahkan Roh Kudus itu. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan itu sudah berbicara tentang akhir zaman, di mana kita ini hidup di zaman akhir ini Bapak Ibu. Dan inilah keadaan kondisi manusia di akhir zaman. Dan Bapak Ibu itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Tetapi justru juga itu terjadi di kalangan orang-orang yang mengenal Tuhan, mengaku diri anak-anak Tuhan, bahkan mengaku diri sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pribadi, untuk memanfaatkan jabatan atau mungkin kedudukan, atau mungkin memanfaatkan nama Tuhan untuk memperoleh sesuatu untuk kelangsungan kehidupannya. Nah itu sesuatu yang begitu sangat miris, itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi Bapak Ibu jangan lagi heran kalau hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita melihat hal-hal ini terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, jangan heran. Sebab firman Tuhan sudah mengatakannya. Sebab itu Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita pelajari, ini sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Supaya kita tidak kaget ya, bahwa memang kondisi akhir zaman ya memang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi berbicara tentang akhir zaman, finalnya bahwa di akhir zaman itu akan ada penghukuman. Orang-orang yang tidak percaya, semua mereka akan dihukum. Ya, penghukumannya seperti apa, tetapi firman Tuhan jelas sekali mengatakan akan ada bahwa penghukuman itu merupakan penghukuman yang paling mengerikan. Firman Tuhan katakan bahwa belum pernah terjadi dimanapun itu. Belum pernah terjadi, seperti yang belum pernah terjadi. Di sana akan hanya terdapat ratap dan retak gigi. Wow, itu begitu sangat-sangat mengerikan. Kalau memang kita bayangkan akhir zaman ini memang mengerikan. Tetapi Bapak Ibu kita akan lihat yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Ya, pentingnya untuk kita memahami akan hal ini. Sebenarnya hal ini masih begitu sangat panjang Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya hanya membahas tentang dua fase itu ya Bapak Ibu ya. Yaitu tentang akhir zaman, di mana kita ini hidup di akhir zaman. Tetapi akhir zaman itu ada fase yang kedua, di mana akhir dari segala sesuatu ya. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Walaupun dikatakan akhir zaman, kata yang sama, kalimat yang sama, tetapi ternyata itu juga dipakai untuk saat ini, di mana saat ini kita juga ternyata sudah hidup di akhir zaman. Tetapi akan ada akhir zaman di mana itu memang benar-benar final atau sudah benar-benar berakhir. Segala sesuatu akan berakhir ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini akan berakhir. Nah, pentingnya untuk kita memahami hal ini Bapak Ibu ya.
Di sini saya buat satu pertanyaan. Apa alasan kita yang membuat kita itu ingin masuk surga? Kalau kita melihat dengan keadaan tadi ya Bapak Ibu ya. Orang-orang ditanya, kenapa mau masuk surga? Kebanyakan orang bilang ya karena saya tidak mau menderita di neraka dan lain sebagainya. Sebenarnya itu satu hal yang memang kalau kita pikir secara logis memang itu tidak salah Bapak Ibu ya. Kenapa kamu mau masuk surga? Kenapa kamu mau masuk surga itu? Karena takut akan neraka. Tuhan, sebenarnya itu pemahaman yang sangat-sangat dangkal Bapak Ibu ya. Tujuan kita memang akan ke surga, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah di mana kita itu bersama-sama atau bersekutu dengan Tuhan atau hidup ya benar-benar bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu hanya satu tempat untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sana. Tujuan kita adalah bersama dengan Tuhan dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan sudah sedang menanti kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita itu, kenapa kamu masuk surga? Saya takut neraka dan mau menderita. Nah itu sangat-sangat itu kalau kita masih kecil mungkin itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita mau masuk surga karena kita ketakutan Bapak Ibu ya. Karena kita ketakutan, takut akan neraka. Jangan sampai demikian. Jadi kita, kenapa kamu berbuat baik? Takut dihukum Tuhan. Kenapa kamu tidak mau melakukan dosa? Takut nanti mungkin Tuhan ambil harta saya atau mungkin takut nanti Tuhan hukum saya. Tuhan berbuat yang Tuhan menghukum saya dengan takut dihukum oleh Tuhan lah, kira-kira gitu. Jangan sampai itu kita berpikir sedemikian, tetapi kita benar-benar mengerti bahwa kita ke satu tempat itu, ke surga itu, menuju ke kehidupan yang kekal itu, bahwa kita benar-benar merindukan Tuhan. Kita benar-benar ingin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang akhir zaman itu bukan sesuatu yang menakutkan seharusnya Bapak bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi justru itu merupakan satu kesukaan yang besar buat kita sekalian. Kenapa? Karena di sana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena di sana, di mana ketika akhir zaman itu tiba atau ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan, bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Dan itu terjadi Bapak Ibu, artinya kalau itu sudah terjadi, segala sesuatu yang tidak baik atau segala sesuatu yang penderitaan kita selama di dunia itu habis, hilang. Kesakitan yang dulu mungkin pernah kita alami semuanya tidak ada lagi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, sakit, penyakit, tidak ada lagi. Harusnya kita bersuka cita ketika melihat hal itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai pola pikir kita itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai pemikiran kita itu sama dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita bersuka cita. Harusnya kita bergembira dan memuji Tuhan, bersyukur akan hal itu. Tetapi Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen pada zaman ini, ya Bapak Ibu jangan sampai ini terjadi dalam kita. Kita takut akan hal-hal yang mengerikan ya Bapak Ibu ya, mungkin bukan takut hal yang mengerikan ini, maksud saya tentang akhir zaman ini ya. Kita harusnya bersuka cita. Jadi Bapak Ibu, mengerikan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah atau di luar Kristus, bagi mereka hal ini mengerikan. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, hal ini adalah suatu kesukaan besar. Ya Bapak Ibu, bisa dipahami sampai di sini ya Bapak Ibu ya, bahwa tentang akhir zaman. Ini fase yang kedua ini, di fase yang kedua ini adalah kesukaan besar bagi kita. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya Bapak Ibu ya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup menurut
berpegang teguh kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang terakhir. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini singkat. Ya, saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam. Ini adalah satu cerita, mungkin Bapak Ibu ketika sekolah minggu sudah sering dengar cerita tentang ya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang pada zaman itu. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, jadi Bapak Ibu pasti mengerti cerita ini ya. Tapi kita akan lihat gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Ya, tetapi mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah jadi lalu kemudian mempelai perempuan ya, gadis-gadis itu terbangun, yang 5 itu kehabisan minyaknya, tetapi yang 5 itu mereka bijaksana, mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu. Di sini yang bisa kita lihat adalah bahwa tidak ada alasan ketika kita sudah pelajari tentang hal ini Bapak Ibu. Sebenarnya pelajaran ini masih sangat panjang. Masih ada tentang ada yang dikatakan tentang kerajaan 1000 tahun, ada juga yang dikatakan tentang masa kesukaran besar, ada masa-masa yang kebalikan dari kesukaran besar. Jadi itu dibagi 2, ada satu tahap yang pertama itu masa yang damai, masa damai, dan yang kedua itu masa kesukaran. Terus ada juga pengadilan, ada tahta, ada tata putih dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan lihat di pembahasan yang selanjutnya. Memang ini Bapak Ibu tidak bisa kita cepat-cepat Bapak Ibu karena ini sedikit rumit untuk bisa diterima karena memang seperti sesuatu yang samar-samar Bapak Ibu ya. Jadi saya juga secara pribadi sangat berhati-hati akan hal ini karena saya benar-benar berdoa minta hikmat dari Tuhan supaya bisa memberikan penjelasan dengan baik. Walaupun saya pahami dengan baik, tetapi belum tentu saya bisa menyampaikan dengan baik ya Bapak Ibu ya. Tapi kita akan lihat bersama-sama ya. Apa yang saya sampaikan hari ini itu hanya sebagai awal untuk kita memahami tentang akhir zaman ini, melengkapi juga apa yang disampaikan di minggu lalu. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu kita lihat ya, tentang gadis-gadis yang bijaksana itu, mereka mempersiapkan dirinya, mempersiapkan minyaknya sehingga bisa menyongsong mempelai laki-laki. Sehingga apa yang terjadi, mereka itu masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki di dalam pesta, dan tiba-tiba pintu ditutup, terus sudah tertutup mempelai. Gadis-gadis yang bodoh itu tadi datang, tetapi pintu sudah tertutup. Apa yang dikatakan di situ? Aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai Bapak Ibu ini terjadi dalam kehidupan kita. Terus di situ mungkin ada orang yang protes, oh ini tidak gini-gini. Atau di dalam firman Tuhan yang juga yang lain Bapak Ibu, di bagian yang lain. Di situ dikatakan pada akhir terakhir juga banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan. Tidak, firman Tuhan kata, bukan semua orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada juga yang mengatakan, kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah melakukan mujizat demi namamu, menyembuhkan orang, kami sudah berdoa, dan lain sebagainya, sudah melakukan banyak hal, sudah melayani, sudah berdoa demi namamu. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu,
ini saya sangat-sangat terkoreksi akan hal ini. Memang kita lihat banyak, saya juga sudah mengalami, tetapi harus senantiasa koreksi. Apakah ini semuanya saya lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, atau hanya untuk melakukan kewajiban saya selama saya di sini Bapak Ibu ya, atau hanya untuk sekedar untuk melakukan hal ini untuk kepentingan di sini saja Bapak Ibu ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah memang benar-benar kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga sini saya katakan Bapak Ibu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri ya. Sungguh-sungguh harus serius mengikut Tuhan, setia hingga akhir. Jadi sehingga di sini saya katakan Bapak Ibu, ketika harinya datang, terus tiba-tiba Tuhan tolak kita, dikatakan tidak kenal kita, terus dikatakan kita mungkin protes sama Tuhan, oh saya sudah begini-begini, saya sudah begini-begini. Tidak ada alasan untuk kita protes, karena semuanya Tuhan sudah kasih tahu. Persiapkan diri kita sebaik mungkin. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di zaman akhir ini Bapak Ibu, jangan kita kaget, jangan kita kalau kita lihat orang yang seperti ini seperti itu, mungkin kita bilang, oh dia kok hamba Tuhan tapi seperti ini. Ya biarlah Bapak Ibu, tetapi kita masih bisa membenah diri kita. Kalau ada orang yang tidak hidup, ada orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita ikut-ikutan ya. Ya mungkin kelihatannya, oh dia ini kan hamba Tuhan, orang ternama, dia berbuat ini, kita juga ikut-ikutan. Padahal itu kita tidak tahu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Belajar terus dari firman Tuhan supaya kehidupan kita seperti pujian tadi benar-benar ada di dalam Tuhan dan benar-benar berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya sekedar status kita Kristen, tetapi kita berjalan tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Firman Tuhan maunya begini, kita maunya begini. Bahkan kita mengatakan, oh ini benar, ini sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena kita tidak suka akan firman Tuhan, maka kita mengatakan itu benar. Itulah yang terjadi di zaman-zaman akhir ini Bapak Ibu ya. Orang-orang melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Lebih mementingkan hawa nafsu daripada kehendak Tuhan. Nah itulah yang terjadi saat-saat ini Bapak Ibu ya. Jangan kaget, jangan juga kita mungkin kita lihat kita terbawa suasana mungkin sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Tetapi kita benar-benar tetap tekun setia di dalam mengikut Tuhan, tetap setia di dalam firman Tuhan, kita tetap setia untuk melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, untuk saat ini saya tibakan sampai di sini. Ingat ya Bapak Ibu, menurut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama saat ini, bahwa ini akhir zaman itu terjadi itu ada dua fase, yaitu zaman akhir di mana kita ini sudah hidup di zaman akhir, tetapi ada zaman akhir zaman yang fase yang kedua di mana itu benar-benar sudah final atau sudah segala sesuatunya itu akan berakhir. Nah, kita akan kembali angkat pujian yang tadi Bapak Ibu ya. Pandang hari esok dengan segala
Bapak Ibu, ibadah kita berjalan seperti biasa di hari Rebu ibadah PA seperti saat ini jam 5 sore, dan juga di hari Sabtu nanti ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda, dan juga di hari Minggu ada ibadah raya seperti biasa jam 8 pagi, dan juga setelah itu akan ada ibadah sekolah minggu. Dan untuk Jemaat Jatiroto ya, ibadah kita berjalan seperti biasa, tapi untuk saat ini masih di hari Senin, berjalan di setiap hari Senin jam setengah lima ya, setengah lima ya. Oke, di Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini, kesempatan ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan waktu, dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami semua. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas di dalam berkata-kata. Hamba memohon kepada-Mu ya Tuhan untuk memberikan pencerahan yang lebih jauh lagi kepada seluruh umat-Mu yang mendengar dan menyaksikan live streaming ini, ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau berkarya, berbicara lebih jauh kepada mereka, sehingga mereka memahami tentang akhir zaman ataupun tentang hal-hal yang berkaitan tentang akhir zaman ini ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat-Mu menguasai setiap kami untuk dapat mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan, untuk mengerti segala sesuatu yang Engkau telah nyatakan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, GPT Lumajang dan Jatiroto, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Kiranya Tuhan Engkau melimpahkan mereka dengan berkat-berkat jasmani dan rohani yang senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan sukacita dan damai sejahtera, berkat-berkat di dalam hikmat, di dalam mengelola segala sesuatunya, di dalam mengelola usaha, di dalam melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan, di dalam melakukan pendidikan mereka. Biarlah hikmat-Mu Tuhan, kecerdasan dari Tuhan memenuhi, melingkupi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga mungkin saat ini mereka ada yang sedang mengalami kelemahan fisik ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, dan biarlah mereka bersuka cita karena berkat pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada yang mengalami beban berat, pergumulan di dalam masalah keluarga, pergumulan di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah usaha apapun itu ya Tuhan. Mungkin juga di dalam masalah pendidikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan turut berkarya dalam kehidupan mereka, membukakan jalan keluar, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk melalui segala tantangan hidup yang saat-saat ini mereka alami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, dan hal yang penting untuk kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tetap terus bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan tetap senantiasa menjaga kami, menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Berikan gairah kepada kami untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berikan gairah kepada kami untuk selalu bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa Tuhan untuk saat ini ya Tuhan, seperti yang Kau ketahui di gereja kami ya Tuhan sedang melakukan pembangunan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa turut campur tangan seluruh orang-orang yang sedang yang melakukan pekerjaan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan taruhkan hikmat, biarlah Tuhan taruhkan keseriusan agar bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik, dan nama-Mu Tuhan akan dimuliakan. Segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan, semuanya kami tetap taruhkan, dan hanya taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami alaskan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa.
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, ibadah kita saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.